Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya akan lanjutkan soal KSNP, pembahasan soal KSNP 2020 yang part ke-10 ini ya. Hari ini spesial karena setiap video saya pembahasan soal, saya akan berikan contoh soal yang mirip yang bisa kalian kerjakan dan kalian bisa konfirmasi jawaban kalian atau pembahasan kalian benar atau enggaknya ke saya lewat Instagram. Oke, jadi silakan perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini saya punya soal pembakaran sempurna 1 gram senyawa organik yang hanya mengandung C, H, dan O menghasilkan 1,5 gram CO2 dan 0,409 gram H2O. Oke, jika senyawa tersebut memiliki Mr 176 gram per mol, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah pertama kali yang harus kalian pahami adalah seperti ini ya. Jadi, dikatakan di sini kita punya suatu senyawa organik, kita katakan ini CX, HY, dan OZ. Kenapa? Karena kita belum tahu rumus molekul ya. Yaitu yang kita cari ya. Oke. Nah, ini CXHYOZ ini adalah struktur atau format dari rumus empiris. Oke? Oke. Oke. Untuk mencari rumus molekulnya, yaitu rumus molekul bisa kita cari dengan bentar ya. Rumus empiris dikali N. Ya. Di mana N ini adalah Mr dari rumus molekul dibagi Mr dari rumus empiris. Oke? Paham maksudnya? Semoga paham sampai sini. Jadi kita harus cari Mr dari rumus empiris dulu. Nah, artinya kita harus cari X, Y, dan Z ini. Ya, perbandingan X, Y, dan Z ini itu sama saja dengan perbandingan perbandingan mol masing-masing atom penyusunnya. Jadi mol C banding mol H itu dan banding mol O itu sama dengan perbandingan X, Y, Z-nya. Oke, semoga kalian paham garis merahnya ya, benang merahnya ya, maksud saya ya. Oke, sorry itu berisik motor. Oke, nah kita lanjut ya. Oke, berarti kita cari mol C, mol H, dan mol O-nya. Oke, pertanyaannya, rumus mol ini kan gram per AR. Oke, semuanya gram per AR. Oke, ini gram per AR, gram per AR. Nah, pertanyaannya, dari mana kita dapat massa-massa dari setiap atom ini? Sedangkan yang kita punya adalah massa dari CO2 dan H2O. Oke? Seperti itu. Nah, kita akan mencari massa-massa dari setiap atomnya. Oke? Sekarang kayak gini. Kita gunakan rumus yang ini. Kita cari C dalam CO2. Oke, maka gram C kita bisa cari dengan jumlah C dalam CO2 yaitu 1, oke, dikali ARC dibagi MrCO2 dikali gram CO2. Oke. Di sini kita bisa cari ARC-nya itu 12, oke, dikali MrCO2 itu 44, dikali ini 1,5. Oke, maka ini hasilnya 0,409 ya. Oke, gram. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa cari ini Pak rumus dari mana gitu kan ya? Atau Kang ini rumus dari mana? Nah, kalian cari silakan buka buku stoikiometri kalian ya. Di sana ada ya. Ada persen massa ya. Nah, di sini kita cari H dalam H2O sekarang ya. Oke. Di sini gram H sama dengan
2 dikali AR H berarti ya. Pak, 2 dari mana gitu? Kang, 2 dari mana? 2 ini dari jumlah H dalam H2O. Nih, H-nya ada 2 kan di dalam H2O, oke. Dibagi MrH2O dikali gram H2O. Oke. Maka di sini kita dapat 2 kali 1 dikali ini gramnya itu kita langsung aja 0,409 per ini yang ini ya, nih ya. Oke. Per 18 kayak gitu. Ini sekitar 0,04 gram. Oke. Nah, selanjutnya ini bagaimana dengan massa O-nya? Oke, apakah kita harus cari dalam H2O atau dalam CO2? Tidak perlu kalian cari, ini sebetulnya trik ya. Kalau kalian perhatikan, di sini senyawa total atau massa total senyawa itu adalah 1 gram. Oke. Berarti logikanya, berarti kan ya, massa O bisa kita cari dengan gram O ini bisa kita cari dengan 1 gram senyawa organik yang dimaksud di soal dikurangi dengan gram C ditambah gram H yang tadi kita cari. Benar nggak? Oke, maka ini hasilnya sama saja dengan 1 ini 0,409 ditambah 0,04 ya, benar kan ya? Oke. Ini berarti hasilnya ini 0,546 ya, 0,54 lah ya, 6 gram. Oke. Nah, kita sudah punya massa C, massa H, dan massa O-nya. Bisa kita lanjut ke sini ya. Oke, kita akan lanjutkan ke sini. Berarti ini 0,409 per 12 untuk C-nya ini ya. Ini mol C. Ini berarti tidak perlu tulis C lah ya. Oke. Semoga kalian mengerti maksud saya di sini itu adalah yang C-nya dulu ya. Nih ya, yang X dulu ya. Ini berarti 0,004 per 1. Oke. Ini 0,546 per AR O itu 16 ya. Oke, ini. Maka ini akan didapat sekitar ini 0,03 banding 0,04 banding 0,03. Ini 3 berapa gitu ya. Oke, saya buletin ya. Maka ini sama saja perbandingan C, X, Y, Z-nya itu adalah 3 banding 4 banding 3. Seperti itu. Artinya rumus empirisnya itu bisa kita dapat C3H4O3. Seperti itu. Paham sampai dari sini maksudnya? Oke, semoga paham ya. Selanjutnya di sini kita bisa cari MR dari rumus empiris. Ya udah gampang ya MR rumus empiris itu ya. 12 kali 3, ini dari C-nya 3 ya, ditambah 4 dari H-nya ya, 4 kali 1, saya tulis 4 aja langsung, ini 16 kali 3. Oke, ini jika dihitung sekitar 88 gram per mol. Oke, dari sini, nah ingat materi yang ini nih, yang tadi saya sampaikan. Kita bisa cari N-nya berarti sekarang. Oke. MR dari rumus molekul yaitu 176 gram per mol, oke, per 88 atau MR dari rumus empiris gram per mol. Ini adalah 2, oke, maka N-nya 2. Jadi, oke, kita bisa cari rumus molekul itu RE atau rumus empiris kali N. Oke, RE-nya itu C3H4O3, oke, dikali N. N-nya itu 2. Maka ini adalah C6
H8O6. Oke, ini adalah jawaban yang dimaksud. Oke, atau rumus molekul yang kita cari. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan soal yang mirip ini ya. Saya berikan soal mirip. Nah, silakan kalian kerjakan. Saya punya soal. Ini adalah Olimpiade atau OSN tingkat provinsi tahun 2013. Ini soal tahun 2013 ya. Soal OSP 2013. Oke, silakan kalian coba konfirmasi jawaban kalian atau kirim jawaban atau pembahasan kalian ke Instagram saya ya. Insya Allah saya balas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.